Om Swastiastu. Koperasi dan UMKM, dosen pengampu Nimade Satya Utami, SEMM, Universitas Mahasaraswati, Denpasar. Baiklah, kami dari kelompok silabus 9 akan mempresentasikan tentang materi kewirakoperasian. Sebelum kelompok kami memulai presentasi ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Made Kurnia Rahayu, absen 03. Nama saya Nimade Ayu Mariani, absen 24. Saya Nimade Dewi Antari, absen 25. Pokok bahasan kewirakoperasian. Yang pertama, pengertian dan fungsi kewirakoperasian. Yang kedua, tipe-tipe kewirakoperasian. Yang ketiga, tugas-tugas kewirakoperasian. Dan yang terakhir, persyaratan keberhasilan kewirakoperasian. Pengertian kewirakoperasian. Kewirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam usaha kooperatif dengan mengambil prakasa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Fungsi kewirakoperasian. Fungsi atau kegiatan wirakoperasi jenis kewirakoperasian dibedakan menjadi 3 hal, yaitu kewirakoperasian rutin, arbitrage, dan inovatif. Yang pertama, kewirakoperasian rutin. Kewirakoperasian rutin diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha koperasi, seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain-lain. Yang kedua, kewirakoperasian arbitrage. Arbitrage di sini dimaksudkan sebagai keputusan yang diambil dari 2 kondisi yang berbeda. Tugas utama wirakoperasi dalam hal ini mencari peluang yang menguntungkan dari kedua kondisi yang berbeda. Dan yang terakhir, kewirakoperasian inovatif. Wirakoperasi yang inovatif berarti wirakoperasi yang selalu tidak puas dengan kondisi yang ada. Ia selalu berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang diperoleh. Tipe-tipe kewirakoperasian. Yang pertama, kewirakoperasian anggota. Anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakoperasi bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Yang kedua, kewirakoperasian manajer. Koperasi yang mengangkat manajer sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional dan tentunya mengharapkan perubahan yang memberikan 3 keuntungan. Tetapi, kendala yang dihadapi oleh manajer adalah keterbatasan kebebasan untuk bertindak. Yang ketiga, kewirakoperasian birokrat. Birokrat adalah pihak yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan gerakan koperasi. Setiap kegiatannya memang diarahkan untuk memacu perkembangan koperasi. Yang keempat, ada kewirakoperasian katalis. Katalis di sini diartikan sebagai pihak yang berkompeten terhadap pengembangan koperasi, kendati pun ia tidak mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Tugas-tugas kewirakoperasian. Tugas kewirakoperasian adalah menciptakan keunggulan bersaing koperasi dibanding dengan organisasi usaha pesaingnya. Keunggulan tersebut dapat diperoleh dari yang pertama ada mendudukan koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar. Yang kedua ada kemampuan dalam mereduksi biaya transaksi. Yang ketiga ada pemanfaatan interlinked market. Yang keempat ada pemanfaatan trust capital. Yang kelima ada pengendalian ketidakpastian. Yang keenam ada penciptaan inovasi. Dan yang ketujuh ada pembangunan manfaat partisipasi. Prasyarat keberhasilan kewirakoperasian. Ada 3 faktor penentu keberhasilan inovasi seorang wirausaha. Yang pertama, hak bertindak, merupakan kemungkinan dalam kelompok-kelompok yang tidak terlarang yang meliputi berbagai pembatas normatif terhadap tindakan.
Di samping peraturan-peraturan hukum, abstrak yang dimodifikasikan juga nilai-nilai sosial budaya, etika, agama, ketentuan-ketentuan konkret, dan peraturan-peraturan pihak. Yang kedua ada kemampuan, kecenderungan individu atau organisasi untuk meningkatkan kemampuannya sangat tergantung dari rangsangan ekonomis dan harapan untuk dapat menerapkan peningkatan kemampuannya dalam tindakan-tindakan inovatif yang nyata. Yang ketiga ada motivasi untuk berprestasi. Motivasi menyebabkan suatu peristiwa mempunyai nilai, baik nilai positif maupun negatif. Segala aspek yang ada kaitannya dengan motivasi dalam situasi yang dialami akan mengandung kadar tuntutan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Dewi Antari. Kriteria keberhasilan koperasi. Yang pertama, melalui pendekatan dari sudut perusahaan. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, peningkatan anggota perorangan. Pada dasarnya, lebih penting jumlah anggota perorangan daripada jumlah koperasi, karena sebagai kumpulan orang, kekuatan ekonomi bersumber dari anggota perorangan. Yang kedua, peningkatan volume usaha. Volume usaha berkaitan dengan skala ekonomi. Semakin besar volume usaha suatu koperasi, berarti semakin besar potensinya sebagai perusahaan, sehingga dapat memberikan pelayanan dan jasa yang lebih baik kepada para anggota. Dan yang terakhir, peningkatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Berbeda dengan unsur yang lain, pelayanan ini sukar dihitung secara kuantitatif. Anggota dapat merasakan efeknya dengan membandingkan sebelum dan sesudah ada koperasi. Selanjutnya, melalui pendekatan dari sudut efek koperasi, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, produktivitas. Koperasi dengan seluruh hasil kegiatannya dapat memenuhi seluruh kewajiban yang harus dibayarnya, seperti biaya perusahaan, kewajiban kepada anggota, dan sebagainya. Yang kedua, efektivitas. Dalam arti, mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap anggota-anggotanya. Yang ketiga, adil. Dalam arti, dapat melayani anggota-anggota tanpa melakukan diskriminasi. Dan yang terakhir, mantap. Dalam arti bahwa koperasi begitu efektif sehingga anggota-anggota tidak ada alasan untuk meninggalkan koperasi guna mencari alternatif pelayanan di tempat lain yang dianggap baik. Selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan menjadi wirausaha. Keuntungan yang pertama, terbuka peluang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki sendiri. Keuntungan kedua, terbuka peluang untuk mendemonstrasikan potensi seseorang secara penuh. Keuntungan ketiga, terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. Keuntungan keempat, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha-usaha konkret. Dan keuntungan yang terakhir, terbuka kesempatan untuk menjadi bos. Adapun kelemahan menjadi wirausaha. Yang pertama, memperoleh pendapat yang tidak pasti dan memberikan berbagai resiko. Yang kedua, bekerja keras dan waktu kerjanya panjang. Yang ketiga, kualitas kehidupannya masih rendah sampai usahanya berhasil, sebab dia harus berhemat. Dan yang terakhir, tanggung jawabnya sangat besar. Banyak keputusan yang harus dia buat walaupun dia kurang menguasai permasalahan yang dihadapinya. Baik, dari kelompok kami membuka sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kewirakoperasian katalis dan jelaskan formulasi inovasi wirakoperasi. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri khusus wirakoperasi. Dan yang ketiga, salah satu faktor pengembangan koperasi adalah adanya kewirakoperasian. Menurut Anda, mengapa wirausaha sangat penting dalam sebuah koperasi? Baiklah, sekian presentasi dari kelompok silabus 9. Jika ada salah kata atau salah pembacaan, kami dari kelompok silabus 9 memohon maaf atas ketidaksengajaan tersebut. Akhir kata, saya ucapkan Om Santi 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 Om.